really can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow. I should be playing in the winter snow. Tempe merupakan salah satu makanan asli Indonesia yang digemari oleh banyak orang. Karena tekstur dan cita rasanya yang nikmat, khas dan sederhana, tidak mengherankan jika yang menyukainya bukan hanya orang Indonesia saja, namun juga yang berasal dari luar Indonesia. Walaupun pada awalnya hanya banyak dikonsumsi di negara kita, makanan yang terbuat dari kedelai ini sekarang telah mendunia. Kaum vegetarian di seluruh dunia banyak yang telah menggunakan tempe sebagai pengganti daging. Akibatnya adalah sekarang tempe diproduksi di banyak tempat di dunia, tidak hanya di Indonesia. Bagi warga negara Indonesia yang menetap di luar negeri pun tidak jarang merasa rindu akan makanan tradisional ini. Oleh karena itu, tidak sedikit warga negara kita maupun orang asing di negaranya yang memproduksi dan menjual tempe. Dan berikut adalah beberapa kisah menarik tentang tempe yang telah mendunia. Yang pertama adalah terbilang sangat sukses karena sudah 490 tempat di Jepang dari Hokkaido sampai Okinawa. Dan saat ini Rustono sudah menjual tempenya tidak hanya di Jepang, tetapi juga sampai ke Korea, Meksiko, Hungaria, Prancis, dan Polandia. Mengenai harga untuk di Eropa, tempe produksinya dijual sekitar 1,7 euro atau sekitar Rp24.000. Sedangkan di Jepang, satu tempe dijual dengan harga 250 yen atau sekitar Rp27.000 untuk sebungkus, yaitu seukuran tempe yang biasa kita lihat di Indonesia. Berikutnya mengenai keberadaan tempe di Australia. Sinta merupakan salah satu pengusaha tempe di negeri kanguru ini yang sudah menekuni bisnis tempenya sejak tahun 2005. Ia mengemukakan bahwa beberapa tahun lalu warga Australia tidak suka makan tempe karena merupakan hasil fermentasi. Seperti halnya makanan hasil fermentasi dari negara lainnya yang memiliki bau dan rasa yang kurang sedap. Saat pertama kali pindah ke Australia lebih dari 20 tahun lalu, Ibu Sinta yang berasal dari Malang ini memang memiliki pengetahuan soal pembuatan tempe. Dirinya pernah membuka restoran di Melbourne, tapi kemudian tergerak untuk membuat tempe dan memperbaiki citra tempe. Tempe yang proses pembuatannya benar akan menghasilkan rasa yang lebih baik. Di Melbourne, tempe buatan Ibu Sinta yang diberi nama Prima Soy ini merupakan tempe organik. Proses pembuatan tempe di Australia memanglah tidak sama dengan di dalam negeri. Terlebih karena faktor cuaca yang cenderung dingin dengan intensitas matahari yang rendah. Namun hal tersebut tidak lalu menjadi masalah karena Ibu Sinta memiliki cara untuk menemukan solusinya. Harga tempe buatan pensiunan dari industri supermarket dan retail ini dijual sekitar $6 Australia atau kurang lebih Rp60.000 per bungkus. Jika
Jika sebelumnya adalah warga negara Indonesia yang berjualan tempe di negeri orang, yang satu ini adalah seorang bule yang menjual tempe di London. Pria asal Inggris ini mengaku mulai gemar menyantap tempe saat bekerja sebagai guru bahasa Inggris di Jakarta pada tahun 1995. Karena sangat menyukai olahan kedelai ini, ia bahkan ingin mempelajari cara membuat penganan khas Indonesia tersebut. Tak main-main, William Michelle kemudian kursus membuat tempe di sejumlah kota di Pulau Jawa, termasuk Malang, Jawa Timur. Setelah merasa mampu membuat tempe, William kemudian mencoba peruntungannya dengan mendirikan warung tempe di London, tepatnya 2 tahun lalu. Pada awalnya, William mengaku kesulitan dengan menjual tempe, khususnya untuk orang-orang kulit putih. William setiap hari mendirikan warungnya di sebuah pasar di kota London. Ia juga memiliki keinginan yang tidak hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis ini, tapi juga ingin memperkenalkan tempe supaya bisa dikenal, masuk dan disertakan dalam hidangan masyarakat Inggris. Dan pemirsa, itulah beberapa informasi yang menunjukkan kiprah tempe di berbagai belahan dunia. Betapa makanan tradisional asli Indonesia tersebut diminati di berbagai negara.